Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Baik saudara kita yang ada di Makau, di Hong Kong, di Indonesia, bahkan dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, menyembah Allah yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Kita sembah Dia. Di atas Kalvari
Shalom, puji Tuhan, kita semua masuk dalam bulan yang baru pada hari ini di minggu pertama bulan yang ke-11. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Besar anugerah Tuhan takkan berhenti dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Di saat kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan hidup, Tuhan Yesus setia, karena Dialah sahabat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia.
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sesuatu yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sesuatu yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan membuka Mazmur. Ya, siapkan Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Mari kita baca bersama-sama. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Mari saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Dialah Allah yang maha tinggi. Kita muliakan dari segala yang ada. Mari kita angkat pujian, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini lagi kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami, mengurapi hamba-Mu dan menolong semua kami, sehingga apa yang kami pahami sungguh adalah hal-hal yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya menolong kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, kami hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Firman Tuhan berbunyi, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua kata pada ayat 36 yang kita baca tadi, yang kiranya sungguh menggugah hati kita. Dua kata itu ialah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi yang memprihatinkan itulah kata-kata lelah dan terlantar. Kata-kata lelah dan terlantar. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Tetapi ini merupakan kenyataan yang ada di sekitar kita. Ini merupakan kenyataan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu terjadi juga pada saudara atau keluarga kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang juga mengalami hal tersebut. Lelah dan terlantar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengalami kelelahan karena sakit yang lama, mengalami kelelahan secara mental karena masalah-masalah hidup, pergumulan, bahkan mungkin mengalami kelelahan secara spiritual. Hal itu dialami bukan hanya oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu apa bedanya? Mungkin kita bertanya, apa bedanya? Ya, apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Dan bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang demikian? Mari kita bersama-sama melihat, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama kita melihat siapa mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu keterangan yang menyebutkan hanya dengan dua suku kata, yaitu orang banyak. Disebutkan di sini, melihat orang banyak itu. Memang tidak disebutkan nama orang atau nama satu kumpulan, kelompok apa, jumlahnya, tetapi hanya dengan sebutan orang banyak. Namun yang dimaksud tentu adalah orang-orang yang Yesus lihat, yang Yesus temui dalam pelayanannya pada waktu itu. Di dalam Markus pasal 6 ayat 34, pada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang,
yang juga membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dikatakan karena melihat sejumlah besar orang banyak. Dan di sini dipakai kata yang sama, yaitu mereka seperti domba tanpa gembala. Jadi siapa dan berapa banyaknya mereka tidak disebutkan, angka tidak disebutkan, tetapi bila kita melihat di mana saja mereka, maka itu akan memberikan gambaran betapa banyaknya yang dimaksud oleh Yesus, orang banyak itu. Ya, kita melihat bersama-sama dalam bagian yang berikutnya, di mana mereka? Di mana mereka? Di dalam ayatnya yang ke-35, dalam ayat ke-35 menyebutkan bahwa Yesus berjalan ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di kota, di desa tidak disebutkan tempatnya di mana. Tetapi tempat ibadah kita tahu di satu tempat yang tertutup. Lalu dikatakan dia memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan sakit penyakit dan sebagainya. Itu juga tidak disebutkan tempatnya. Dan dari banyak cerita tentang bagaimana pelayanan Yesus, kita tahu bahwa itu seringkali juga terjadi di tempat-tempat terbuka. Dan untuk mengetahui tempat-tempat pelayanan itu, kita melihat jenis-jenis pelayanan yang Yesus lakukan. Itu termasuk juga pelayanan Yesus mengadakan mujizat terhadap 5.000 orang itu. Dengan melihat akan bentuk-bentuk pelayanan yang Yesus lakukan, kita melihat, kita mengerti bahwa betapa banyaknya orang yang ditemui Yesus pada waktu itu. Sehingga dari segi jumlah yang dimaksudkan oleh Yesus, dengan mereka yang sakit, dengan mereka yang lelah, terlantar, mereka yang lemah, itu tentulah dalam jumlah yang cukup banyak. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana keadaan mereka. Bagaimana keadaan mereka? Di dalam ayat 35 menyebutkan bahwa ada yang memang mengalami sakit secara fisik. Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Kita tahu bagaimana orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang demam, orang yang pendarahan. Itu semua bentuk-bentuk penyakit, tetapi juga di dalamnya ada mujizat yang luar biasa yang Yesus nyatakan di dalam sakit penyakit. Juga dalam pelayanannya terhadap seorang perempuan yang ada di sumur, orang yang sakit, anak yang sakit ayam. Ada begitu banyak macam bentuk penyakit. Dan pada waktu dia menyembuhkan, tentu di situ ada banyak orang yang menyaksikan. Sehingga saudara, kalau dikatakan Yesus melihat orang banyak, tentu yang dimaksudkan adalah mereka yang mendengar apa yang dia katakan. Mereka yang dia lihat pada saat dia mengadakan pelayanan. Lelah. Kata lelah biasanya satu kondisi di mana orang sudah berjalan jauh, atau orang sudah bekerja keras, atau orang berpikir banyak, orang bergumul atau memikirkan masalah, mengatasi persoalan-persoalan yang banyak. Lelah, terlantar, tidak dipedulikan, tidak terurus. Saudara,
Orang yang terlantar bisa jadi karena memang kemiskinan, karena kekurangan, karena ketidakmampuan, karena sakit. Ada banyak sebab. Tidak diuraikan banyak. Dari pelayanan Yesus kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang terlantar, yang akhirnya mendapat peduli dari Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti domba tanpa gembala. Bagaimana domba tanpa gembala? Seorang gembala, dia melatih domba-dombanya, sehingga domba-domba sudah terbiasa, teratur. Seorang gembala juga adalah menuntun domba-dombanya, sehingga domba-domba itu tidak akan tersesat. Sehingga kalau dikatakan seperti domba tanpa gembala, menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak mempunyai tujuan, tidak teratur, dan tidak ada yang menuntun. Bahkan tergolong orang-orang yang tersesat dan sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan seperti domba tanpa gembala, terlantar, lelah. Satu kondisi yang sangat memprihatinkan tentunya. Dan kita melihat itu menjadi perhatian Yesus yang luar biasa, yang dikatakan akhirnya membuat hatinya tergerak. Ada belas kasihan yang besar karena melihat mereka yang lelah terlantar seperti domba tanpa gembala. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Yesus terhadap mereka? Apa yang Yesus lakukan untuk mereka? Dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Dasar belas kasihannya adalah karena melihat mereka lelah, terlantar. Yesus tahu kelelahan mereka. Yesus tahu tidak ada lagi jalan, keputusasaan. Tidak ada lagi harapan. Terlantar seperti domba tanpa gembala. Tidak ada yang menuntun, jalan mereka tersesat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pelayanan Yesus terhadap seorang wanita yang asusila, pelayanan Yesus terhadap pemungut cukai. Semua bentuk kesalahan Yesus bukakan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah tersesat, menunjukkan bahwa mereka telah salah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh-sungguh berbelas kasihan kepada mereka. Yesus sungguh-sungguh menunjukkan peduli kepada mereka. Dan apa yang Dia lakukan? Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dia melakukan banyak mujizat untuk menyembuhkan orang. Dia juga menjamah, Dia mengampuni orang yang meratap karena berdosa. Yesus memberitakan kasih dan pengampunan Allah bagi yang mau bertobat. Itulah semua tindakan, semua kenyataan, semua perbuatan yang Yesus lakukan untuk mengasihi, menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang berdosa. Memang di dalam Matius pasal 11 ayat ke-20 dikatakan di sana Yesus juga mengecam beberapa kota yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua Yesus lakukan karena belas kasihan. Apakah itu tindakan nyata untuk menyembuhkan yang sakit? Apakah itu menegur mereka yang berdosa? Atau mengecam mereka yang tidak mau bertobat? Semua itu Dia lakukan
karena belas kasihannya. Semua itu dia lakukan karena dia mau tidak ada orang yang binasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa besar kasihnya kepada umatnya. Ketika dia melihat orang-orang yang lelah terlantar seperti domba tanpa gembala, dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Yesus hadir dalam keberadaannya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai pembawa berita kasih karunia pada waktu itu, dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya melihat begitu banyaknya orang yang sakit, yang dalam kelemahan, yang lelah, yang terlantar seperti domba tanpa gembala itu. Melihat semua itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melihat itu sebagai tuaian, supaya murid-muridnya menggumuli, meminta untuk ada pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi pengajaran khusus untuk kita pada masa sekarang ini. Yesus mengajarkan bukan hanya pada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi untuk kita yang hidup pada masa sekarang ini, mengajarkan kepada kita bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Namun Yesus juga menantang, sama seperti dia berkata kepada murid-murid, supaya ada pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus mengajak semua orang yang membutuhkan belas kasihannya. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang sakit, lemah, lelah, dan terlantar? Kalau kita merenungkan keadaan dunia pada saat ini, ada begitu banyak orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Ada begitu banyak orang yang sakit, lemah, lelah, dan terlantar. Ada begitu banyak orang yang dikatakan oleh Yesus seperti domba tanpa gembala. Mereka ada di kota, ada di desa, ada di tempat umum, ada juga di dalam tempat-tempat ibadah. Mereka menantikan pertolongan. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang putus asa, tidak ada harapan pada saat-saat ini. Apa yang mau kita katakan? Sesungguhnya itulah kondisi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Jawabannya adalah Yesus. Yesus yang sanggup untuk mempedulikan. Yesus yang selalu menunggu setiap orang yang mau datang kepadanya.
Kita melihat dalam beberapa hari terakhir ini, begitu banyak bencana terjadi di mana-mana. Banjir bandang, tanah longsor. Ada begitu banyak bencana di beberapa kota yang ada di negara kita. Belum lagi di negara-negara lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya mendatangkan kesusahan, penderitaan. Dan mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan untuk kita sendiri, penderitaan apa yang kita alami? Untuk menutup bagian firman Tuhan ini, bagi saudara yang merasa mengalami penderitaan, kelemahan, putus asa, lelah, terlantar, datanglah kepada Yesus. Terimalah jamahannya. Dia sanggup untuk mempedulikan kita. Bagi saudara yang telah mengalami belas kasihan Tuhan, mari. Banyak sekali orang yang menderita ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita belas kasihannya, sehingga kita juga tergerak seperti Yesus oleh belas kasihan, melihat penderitaan yang ada di sekitar kita. Saudara, kita yang telah mengenal belas kasihannya, Allah mau memakai kita menjadi alat agar mereka yang lain juga mengalami belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kepada kita kepekaan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi alat di dalam tangannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah mendengar akan bagian firman-Mu. Firman-Mu telah disampaikan, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dengan setiap responnya. Tuhan kiranya menjamah, memberkati mereka yang datang kepadamu. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mereka yang menyerahkan diri untuk menjadi alat, untuk menjadi pemberita belas kasihan Tuhan yang besar itu, kiranya Tuhan juga memakai, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan mengurapi, sehingga sungguh-sungguh melalui anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri menjadi alat Tuhan, mereka dipakai untuk juga memberitakan kasih Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semua telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya yang telah saudara siapkan. Mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita iringi dengan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan sekaligus pujian ini menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai terlewat
Jemaat, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami memiliki hati Yesus untuk penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui YPP, yaitu pelayanan di Filipina oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Kencanawati. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan memasuki bulan yang ke-11 ini. Tuhan urapi, Tuhan memberkati semua kebutuhan pelayanannya. Kami berdoa supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk Provinsi Sulawesi Barat, satu wilayah yang ada di Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan berkati gereja Tuhan yang ada di sana, pemerintah daerah di tempat ini, semua masyarakat dan gereja Tuhan, supaya kiranya Tuhan pakai gereja-Mu menjadi terang Tuhan yang bersinar di wilayah ini, sehingga banyak orang di wilayah provinsi ini untuk datang percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia saat ini dalam usaha membangun dalam berbagai bidang, baik untuk menghadapi COVID-19 dengan situasi yang tidak mudah. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga Tuhan berikan pemerintah untuk dimampukan dalam menanggulangi berbagai masalah secara khusus dalam menghadapi COVID ini, baik dari Menteri Kesehatan ataupun tenaga dokter medis dan juga semua pasien, baik mereka yang sedang terpapar di rumah sakit ataupun ada di rumah. Kami doakan Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk dampak daripada COVID ini dengan masalah ekonomi. Kami doakan supaya Tuhan memberkati sehingga ekonomi masyarakat dapat terpenuhi, dan mereka-mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan, kami doakan supaya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang senantiasa berdoa untuk pemulihan bangsa ini, supaya Tuhan memberkati. Kami doakan untuk semua pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan secara fisik untuk membangun negara ataupun pembangunan secara spiritual. Kami doakan supaya Tuhan menolong sehingga umat Tuhan di Indonesia makin dipakai Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Berkati juga untuk pemerintahan Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati situasi politik, ketidakamanan, banyak kesulitan yang terjadi di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan berkati baik untuk Hong Kong dan Macau. Kami mohon supaya Tuhan sendiri yang dapat memberkatinya. Situasi kesulitan kiranya menjadi sebab orang mencari Tuhan. Banyak orang yang belum mau mengenal Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang boleh menggerakkan hati mereka untuk datang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Pelayanan GMKIH pada bulan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya pada bulan ini Tuhan membawa lagi jiwa-jiwa baru untuk dibawa kepada Tuhan, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebutuhan pelayanan gereja kami pada bulan ini, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Pelayanan rutin tiap minggu, baik untuk hari doa puasa, dan juga untuk kebaktian Sabtu, Minggu, pagi dan sore, baik untuk Hong Kong dan Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini, sehingga dalam berbagai situasi yang mereka hadapi, kiranya menjadi cara Tuhan untuk mereka mencari Tuhan. Terima kasih. Persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan ini, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.